Ini semua salah paham. Sidang mediasi sesuai peraturan itu sudah dilampaui. Ini semua salah paham. Sidang mediasi sesuai peraturan itu sudah dilampaui dan sudah hadir para pihak. Baik itu para pihak tergugat ataupun penggugat. Tetapi dari pihak tergugat itu selalu hadir prinsipalnya, yaitu JI ataupun Pak Vincent. Tetapi dari pihak kami, seperti tadi sudah dinyatakan sama hakim, karena dari pihak penggugat prinsipal posisinya di luar negeri, jadi dengan adanya surat kuasa, maka kehadiran itu dianggap sudah sah, sudah terwakili oleh kuasa hukumnya. Ya kan? Karena sudah ada surat kuasa khusus mediasi. Nah, sehingga ini biar tidak simpang siur, saya nyatakan pihak penggugat sudah hadir melalui kuasa hukumnya. Dan tadi pun sudah ditekankan sama hakim mediasi bahwa daripada kehadiran para pihak sudah dianggap sempurna dan selesai. Sehingga tadi pembahasannya, karena hari ini kami yang memberikan surat daripada keinginan mediasi tersebut, yang list apa yang dimintakan di minggu yang lalu, nah itu sudah kami serahkan ke pihak hakim mediasi. Jadi sekali lagi, tidak ada yang tunda-tunda. Makanya saya jadi bingung. Saya hadir dari Pulau Bali, khusus hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu artinya kita mengikuti persidangan yang memang telah berjalan. Hari ini sidang mediasi ketiga tanpa kehadiran prinsipal, dan itu memang diatur di dalam undang-undang, tidak disalahkan itu, dan tidak dinyatakan dibilang mangkir atau tidak hadir atau ditunda, tidak ada itu. Bahkan tadi hakim bilang tidak ada istilah jemput paksa dalam hal mediasi. Nah, ini clear semua ini, jangan dibalik lagi nanti berita-berita itu maksud saya. Ya, nah hari ini kita sudah ngasih listnya itu sudah diterima para pihak, terutama sama hakim mediasi. Jadi rangkaiannya dari pihak kami sudah selesai. Tinggal nanti dari pihak mereka, list apa yang ditawarkan ke kami sebagai penggugat. Nah, yang perlu juga rekan-rekan ketahui, dan tadi hakim juga sudah langsung bicara dengan prinsipal kami, yaitu Pak CBS Stepanus, itu klien kami di luar negeri. Dan klien kami sudah bicara juga dengan Pak Vincent, dengan Ibu Jessica, video call ya. Tetapi secara manusiawi saya ngerti, karena si Ibu Jessica kan punya anak. Kami kan mau mengakomodir untuk pertemuan antara Ibu Jessica, Pak Vincent, ataupun prinsipal kami. Mereka bertiga tanpa kami. Tapi kami akan mengakomodir kalau memang bisa ke luar negeri. Tetapi Ibu Jessica sama Pak Vincent tidak bisa dia ke luar negeri dengan alasan anak masih kecil. Nah, itu manusiawi. Nah, sehingga kalau memang ingin mereka ketemu, klien kami menawarkan tahun depan. Karena per hari ini kami baru dapat kabar ya. Itu klien kami tidak di Singapura, sekarang sudah di Istanbul. Di Turki. Jadi bisa dibayang nggak teman-teman, kalau dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk sidang mediasi aja, saya rasakan biaya transportasi, ngurus administrasinya, itu nggak efisien banget, cukup kuasa hukum aja. Nah, tapi Ibu Jessica ataupun Pak Vincent minta mereka ketemu di Indonesia, terutama di Jakarta. Ya, tapi kami tetap menyatakan bahwa klien kami tidak bisa. Tapi kalau mau tunggu awal tahun, klien kami siap hadir. Siap hadir. Dan itu didengar tadi sama hakim, sama Pak Vincent juga sama Ibu Jessica. Tapi permasalahan, Perma mengatur mediasi hanya 30 hari. Sekarang sudah 2 minggu nih. Batasnya hanya 30 hari. Berarti kan sisanya hampir, ya enggak dong, November akhir, awal Desember. 16 hari lagi. Nah, jadi nanti tergantung para pihak menentukan apakah mediasi kita anggap gugur atau gagal, agar kita langsung masuk ke pokok perkara, yaitu sidang yang sebenarnya. Ya, kami tinggal tunggu. Yang utamanya adalah karena ini konflik diawalkan oleh mereka, kami minta salah satu daripada perdamaian itu atau mediasi, cabut laporan mereka di Polda Bali. Itu sudah saya
tekankan sama hakim. Oke, ada poin 1, 2, 3, 4, oke. Tapi yang poin 5 wajib hukumnya dicabut laporan dari Polda Metro Jaya. Kenapa? Polda Metro Jaya juga per hari ini, mungkin nanti saya kasih lihat, kita juga mau ke Polda, kita mau menyampaikan nota keberatan atas panggilan kepada klien kami. Karena klien kami tidak ada satupun hubungan hukum sama orang yang diduga berprofesi seorang pengacara dari kantor hukum pengacara ternama di Indonesia yang pada saat pertama melakukan gelar konferensi pers. Nah itu dulu, yang inisialnya S. Mungkin teman-teman sudah paham yang dimaksud inisial S ini. Ya, dari kantor hukum yang terkenal di Indonesia. Dan itu kami mengadakan nota keberatan dengan adanya naik dari lidik ke sidik. Pertama, klien kami hanya dipanggil satu kali, hanya sebagai saksi, dan memang belum datang. Kami juga kaget bisa jadi naik ke sidik. Dan kita juga kooperatif, kita bersurat pada hari Senin ya, bahwa kalau memungkinkan, karena ini sesuai pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau memang dimungkinkan, penyidikan bisa kita fasilitasi bertemu langsung dengan klien kami. Jadi jangan dibilang mangkir. Ini permainan-permainan kata yang nggak bagus. Klien kami taat akan hukum, tetapi klien kami cari nafkah loh, bekerja di luar negeri. Kalau kita di Indonesia ya wajar. Saya dari Bali beli tiket, tinggal datang ke sini gampang. Tapi kalau dari luar negeri, nah jadi jangan ada istilah-istilah kata-kata mangkir, bahkan ada permintaan jemput paksa. Bagaimana jemput paksa? Orang belum tersangka. Satu, kedua juga belum diperiksa. Belum diperiksa. Aneh, mindset yang menggiring-giring opini dibilang polisi sudah harus jemput paksa. Dan yang ketiga yang paling penting, karena legal standing pelaporan itu dari sang pengacara, tolong pengacara dari pihak JI ataupun Vincent sifatnya hanya pasif, bukan aktif. Ingat ini kata-kata saya, bukan aktif. Karena sampai detik ini kami sebagai pengacara belum memegang surat kuasa pencabutan dari kuasa yang lama oleh Ibu JI dengan Pak Vincent kepada orang tersebut yang sebagai pelapor di Polda Metro, ya, termasuk juga kita belum terima penunjukan dari si JI dengan Epi yang baru dengan kuasa hukum yang baru. Nah ini perlu ditekankan ini. Jadi saya ingatkan lagi, kuasa hukum dari pihak sebelah sifatnya pasif. Jangan tukang goreng-goreng, jangan membuat wacana pakai LP orang lah, LP inilah, bawa ke Bareskrim lah, lalu juga Preskom lah, pasif. Ingat, karena ada kode etik yang nggak boleh dilanggar. Sementara laporan polisi atas nama kuasa hukum yang lama. Makanya kami akan masukkan surat keberatan kepada penyidik, kepada Polda Metro, Kapolda, kepada Kapolri, Bareskrim, dan kepada Kejaksaan. Supaya hukum acara pidana jangan ditabrak. Sebagai pelapor itu harus adalah si korban sendiri, bukan diwakilkan oleh kuasa hukum. Kalau Dumas boleh, Dumas pengaduan masyarakat. Tapi kalau sudah LP, apalagi sebelahnya ada Pro Justia, berarti si polisi sudah yakin ada pidana. Itu harus si korban, si pelapor sendiri. Nggak boleh diwakilkan kuasa hukum kayak kami, nggak boleh. Perdata boleh, tapi pidana nggak boleh. Termasuk juga klien kami, kalau dipanggil setelah naik statusnya 3 kali mangkir, kami tidak punya hak. Itu langsung polisi jemput paksa dan seterusnya dan seterusnya. Kita hormati aturan hukum. Jangan dibuat statement-statement yang menggiring seolah-olah klien kami sudah bersalah. Ini belum. Apalagi dibilang polisi nanti tolong jemput paksa, itu aduh, yang nggak benar itu. Apalagi udah lapor ke Bareskrim, lalu udah lapor ke Propam, mana-mana, ini nggak benar. Supaya hukum acara pidana berjalan dengan baik. Hormati ajas praduga tidak bersalah. Tadi pun saya
kasih tahu dalam pembacaan mediasi. Saya bilang salah satunya, kenapa kita nuntut segitu? Karena ada pernyataan penipu. Sementara klien kami belum ada tentu bersalah, belum. Dan dari awal sudah bilang, ini ranahnya keperdataan. Pertama, surat somasi tidak pernah ada, tetapi muncul di SPKT dalam bentuk LP. Dengan muncul pula press conference, ini kami sayangkan. Kami sebagai advokat bekerja tidak seperti itu tupoksinya. Selalu klarifikasi, selalu somasi dulu. Setelah kita yakin, ada dua. Bisa langsung lapor polisi atau DUMAS, pengaduan masyarakat. Bahkan yang di bawahnya lagi STPDL. Itu paling bawah. Nah, jadi ada tingkatan tuh. LP nomor 1 paling bagus, DUMAS kedua, yang ketiga tadi itu. Clear ya? Ini hukum acara loh, supaya jangan tabrak-tabrak. Karena nanti ini akan masuk dakwaan. Akan masuk ke persidangan. Kompetensi relatifnya kan harus jelas. Locus tempus dolusnya harus jelas. Gitu loh. Apakah benar ini murni pidana atau tidak? Apalagi ada statementnya Mbak JI menyatakan bahwa dia pernah terima gade sejumlah mobil. Bisa teman-teman tanda tanya dong, apa kata gade terima barang yang bukan barang haknya? Tapi nanti kita bicara pada saat BAP. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Kalau polisi Polda Metro Jaya ingin segera ini dapat BAP, kami fasilitasin untuk menjumpai klien kami di luar negeri. Kalau dipanggil nggak mungkin. Hari ini dia di Istanbul, Turki. Jauh sekali. Makanya kita sudah bersurat ke Polda ya, minta sidang video call. Kita sudah bersurat kepada Pak Kapolda, Pak Dir, Kasubdit dengan penyidik. Bukannya tidak kooperatif, tapi jarak jauh. Pakai video call itu memungkinkan pasal 113. Boleh kok. Penyidik datang ke tempat orang yang memang ingin dimintakan keterangannya demi butuhnya terang suatu kasus. Kalau kasus ini sudah terang, ya kita minta juga penyidik harus segera mengeluarkan SP3. Itu yang kita harapkan. Bang, tadi abang ngomong si Steve sama Jessica udah video call. Itu kapan, Bang? Tadi di dalam ruangan mediasi, Pak Vincent, Ibu Jessica, sama klien kami di tangan, jadi HP saya dipegang sama hakim yang nyodorin ke mereka. Hakim mediator yang nyodorin dan mereka ngobrol. Tapi tetap Pak Vincent inginnya ketemu di Indonesia. Klien kami mintanya di luar negeri. Kita akan fasilitasi kalau memang mereka mau. Tapi kita ngerti lah, Ibu Jessica kan punya anak masih kecil. Kita juga ada manusiawi ya, nggak bisa lah. Ngerti lah, dia pengen ketemu tapi ada keterbatasan Ibu Jessica juga. Kita hormati itu dia. Jadi akhirnya dari abang sendiri, prinsipal abang Kooperatif. Kooperatif. Makanya saya bingung. Kalau dibilang mangkir, tidak kooperatif. Saya bingung kata-kata dari mana itu. Buktinya kami hadir, video call bisa, bahkan dibilang nggak ada gambar, nggak ada. Lo tadi ngobrol sama hakim, ngobrol langsung sama Vincent, ngobrol langsung sama Jessica. Gambarnya jelas, orangnya jelas, suaranya jelas, dan itu orangnya langsung. Tidak fiktif, tidak rekayasa, karena HP saya. Saya kasih ke tangannya hakim yang nyodorin kepada Vincent ataupun Jessica. Obrolan apa Bang yang tadi penting yang intinya? Permintaan si Vincent kan berkali-kali bergebu-gebu nih. Pengen ketemu. Kan susah sayanya. Bener nggak? Kayak ada sesuatu antara ketemu kan? Nah, supaya ekspektasinya Vincent bisa terpenuhi, walaupun masih sebatas video call, ya kita kasih kesempatan. Mudah-mudahan ini tadi Pak Hakim bilang ada hati nurani lah, bisa menuruni tensi masing-masing. Dan ingat, pertemuan di antara mereka bertiga mungkin kami nggak ikut, karena biar ada hati ke hati kan. Kami kuasa hukum kalau bisa mundur. Kami kuasa hukum tidak mau jadi provokator. Kami adalah pengacara hukum sebagai juru damai. Kami ingin mencari win-win solution yang terbaik. Daripada kalau ini kasus berlanjut, ini akan lama, akan panjang, bertahun-tahun. Jadi kalau istilahnya menang jadi debu, kalah jadi arang. Bang, tadi untuk penawarannya sendiri katanya juga ini belum ada di sidang medis tadi. Kan nota kesepakatan. Ini kan baru dari pihak kita. Penawaran. Nah, sekarang silakan dipelajari oleh pihak sebelah. Nanti mereka apa? Balas surat kami hari ini listnya.
Kan gitu ya. Tapi diminta hakim tanpa adanya sidang pun di luar pun mereka kan bisa ketemu. Nah itu diharapkan ada pertemuan hati ke hati tadi. Apalagi kan Pak Vincent pengen ketemu katanya. Cobalah, aturlah kalian prinsipal sama prinsipal tanpa kami sebagai kuasa hukum. Lebih bagus kan? Lebih cepat kan? Betul enggak? Kalau pakai via kami kan kami sebatas menghadiri sidang. Betul enggak? Tapi kalau mereka ketemu kan lebih gampang. Oke, Pak Vincent kan bisa laki-laki nih. Ibu mungkin nggak bisa ya, perempuan ya. Karena ada anak kecil ya. Kan Pak Vincent bisa lah berangkat ke sana, bertemu. Atau di tengah lah. Di Malaysia kayak di Singapura kan dekat. Bang, yang saat yang abang bilang poin 5 yang harus cabut laporan di Polda Bali. Itu Udah ada jawaban? bukan Polda Bali, Polda Metro. Ada Polda Metro. Ada jawaban belum? Dari mereka belum. Belum. Makanya kita minta secara tertulis. Sampai kapan batasnya abang? Minggu depan dong. Kan ini dari kami ini versinya. Ya. Nah nanti versi dia apa? Jawab dong. Oh ini saya nggak mau, ini nggak mau gitu loh. Clear dong, ya kan? Kita penggugat diminta list perdamaian kita sudah keluarkan. Nah tergugat untuk list damai, bagaimana sesuai permintaan keluarin juga dong. Tetapi di tengah jalan saya berharap antara prinsipal dengan prinsipal ketemulah. Kalian kan berteman, gitu loh. Supaya cepat clear, jangan ini jadi berkepanjangan. Bang, kalau untuk masalah nilai kerugiannya sendiri yang memang dialami J sendiri kan itu besar yang kabarnya diambil alih sama state. Jadi gini, saya itu kan versi dia tuh, versi wartawan nih. Saya hanya bicara tentang laporan polisi, LP. LP polisi pertama hanya ada terkait mobil Alphard. Sekali lagi nih, jadi jangan dibilang korban. Nah, mobil Alphard ditemukan sama Polda Bali, posisinya di mana? Di rumah Jessica, berarti kan nggak di kami dong. Objeknya di Bali dong. Nah, kedua, Mini Cooper. Berkali-kali dalam laporannya, saya lihat itu bukan atas nama orang bersangkutan, tapi atas nama CV. Nah, coba teman-teman pikirkan. Itu ada perjanjian antara CV dengan Triple ID. Jadi kan bukan milik pribadi orang. Kalau CV yang melaporkan itu ada nggak surat kuasa memberikan laporan karena kan CV. Iya, CV itu. Hukumnya kan harus ada badan hukum badan usaha. Iya, badan usaha. Tidak bisa perorangan, apalagi diwakilkan oleh kuasa hukum. Ya, itu clear ya, Mini Cooper. Dan yang lalu disebut di dalam LP hanya dibilang 9,8 M uang. Nah, 9,8 M itu CV juga. Tidak ada nama perorangan. Nah, jadi pertanyaan balik lagi tadi. Ini pelapor sama orang yang memberikan kuasa kepada si pelapor yang namanya pengacara ini, apakah sudah yakin bahwa dia sebagai korban pidana? Karena sesuai di pasalnya bahwa laporan polisi apabila dia korban harus si korban sendiri yang melaporkan. Kan dia yang mengetahui peristiwanya, bagaimana cara kejadiannya, di mana kejadiannya, kerugian apa yang dialami, kan dia sendiri bercerita kepada pejabat dalam hal ini kepolisian. Ya kan, minimal dia bisa membuktikan. Kalau tidak, maka ada sanksi pasal berikutnya 317, 318 memberi laporan palsu kepada pejabat. Nah, orang tersebut sudah kita kasih somasi ya. Sudah kita somasi ya. Sudah. Orang yang dalam LP itu sudah kita kasih somasi. Habis ini akan ada lanjutannya. Tidak sampai di sini. Gitu loh. Clear ya. Jadi jangan sekali lagi dibilang itu korban. Belum. Ini masih equal antara pelapor dengan terlapor. Tapi pelapor di situ bukan JI, bukan Vincent. Tapi S. Profesinya pengacara. Gitu loh ya. Biar enak, biar clear. Mungkin agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya mediasi, tapi kita minta list dari mereka terkait jawaban dari kita, permintaan kita, mereka setuju atau tidak, terutama poin nomor 5. Cabut perkaranya, apa cabut LP-nya di Polda Metro. Itu per kapan bang? Hah? Agenda buat kapan itu? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Selasa lagi.
Rabu. Rabu lagi, Laura seperti ini Rabu lagi. Rabu. Pagi lagi bang. Hah? Pagi lagi. Iya. Pagi lagi. Kesini juga bang. Iya, di sini juga. Kita minta nanti jawaban dari pihak mereka apa sih atas kaitan kita permintaan listnya. Itu loh. Sudah sesuai belum kan gitu? Sudah sesuai atau belum? Sorry. Thank you, Bang. Audio Jungle.